Halo, Assalamualaikum sanak dulur di mana baik kamu berada. Bercerita tentang hantu. Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Kadang juga hal tersebut terjadi begitu cepat. Bahkan ada juga yang meninggalkan rasa trauma saat mengingatnya. Nah, malam ini aku ingin menceritakan kisah nyata atau kejadian horor yang aku alamin sendiri. Ini nggak ada ngarang-ngarangnya ya, ini asli, real terjadi. Penasaran? Duduk yang manis, dengar ke ceritaku. Sebenarnya aku itu tipe orang yang gak percaya sama sekali dengan yang namanya hantu ya. Jadi waktu kecil dulu kan yang namanya anak-anak ketika lagi bermain pasti ditakut-takutin kan sama orang tua. Awas nanti diambil hantu, awas nanti disembunyiin sama hantu. Tapi aku gak percaya guys. Sampai suatu hari saat aku liburan di desa Penungguan, tepatnya di Kecamatan Pulau Rimau, Provinsi Sumatera Selatan, di sanalah semuanya dimulai. Ceritanya dimulai saat aku berumur kurang lebih 7 tahun. Pada saat itu aku bersama adik-adikku dan juga keluarga berlibur di desa Penungguan. Singkat cerita, pada saat itu yang namanya anak kecil kami hanya tahu bermain dan bermain. Ya, seperti yang kita tahu, di daerah Pulau Rimau tersebut atau di desa Penungguan itu adalah daerah perairan ya guys ya. Nah, di samping sisi kiri itu adalah aliran laut atau anak laut ya, dan di sisi kanan itu adalah perumahan warga yang berjajar tersusun rapi. Kebetulan pada saat itu kami sedang liburan dan menginap di rumah paman kami atau biasa disebut Wawa ya. Di pagi hari yang cerah ketika kami telah rapi, sudah mandi, sudah wangi seperti anak-anak pada umumnya, aku, adik-adikku dan juga ayu sepupuku, sebut saja namanya Yuwati, kami menangkap yuyu atau kepiting kecil-kecil yang berada di halaman depan rumah Wawa. Kami tangkap yuyunya satu-satu, kami masukkan ke dalam cangkir plastik. Tiba-tiba di tengah asyiknya bermain menangkap yuyu, kami mendengar seruan dari Wawa kami, sebut saja Wak Bujang. Wak Bujang berkata atau menitipkan pesan kepada kami, mainnya jangan jauh-jauh ya. Dan ingat, di ujung sana ada pondok yang kosong, jangan bermain di bawah pondok tersebut. Main saja di sekitarnya, dan ingat sekali lagi, jangan masuk ke bawah kolong rumah tersebut. Nah, FYI ya Nici, kelang beberapa rumah dari rumahnya Wawa kami tadi itu ada sebuah pondok yang mungkin berukuran 4x4 lah ya lebarnya, dan di bawahnya itu ada genangan lumpur yang terdapat banyak sekali kepiting atau yuyu di bawahnya. Nah, gimana nggak menggebu-gebu kami pada saat itu kan? Yang namanya anak-anak ketika melihat banyak sekali kepiting pasti terpancing ingin mengambil semuanya gitu ya. Dan bandelnya kami pada saat itu, aku tidak mendengarkan nasihat dari Wawa. Aku tetap masuk ke bawah kolong pondok tersebut dan dengan santainya memungut, mengambil semua kepiting-kepiting kecil yang ada di bawah pondok itu. Setelah puas, asik bermain dan banyak kepiting yang kami kumpulkan, akhirnya kami pun pulang ke rumah karena kebetulan hari sudah senja nih Ci ya. Setibanya di rumah Wawa, kami pun langsung mandi, berpakaian rapi dan duduk menonton bersama keluarga besar. Nah, pada saat kumpul keluarga inilah aku tiba-tiba merasakan tubuhku sangat panas. Aku merasakan demam yang sangat tinggi. Aneh gak sih? Padahal tadi sebelumnya sehat-sehat aja. Mengetahui aku demam tinggi, keluargaku pun langsung sigap mengambil kompres dan mengobatiku. Seketika wawaku pun datang dan bertanya, Kalian tadi main kemana? Kalian nggak main di bawah pondok kan? tanya wawaku begitu. Yuwati pun datang dan menceritakan kepada Wawa apa yang telah kami lewati seharian. Yuwati menceritakan bahwa kami bermain di bawah pondok tersebut, kami menangkap kepiting tersebut. Kalian ingat kan tadi Wawa ngomong apa? Kata Wawa, jangan main di bawah pondok itu. Mendengar penjelasan dari Yuwati, Wawa pun langsung mengerti. Oh,
Dan Wawa pun langsung menuju ke dapur, mengambil air putih segelas, kemudian air putih tersebut pun dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan air putih tersebut pun diberikan kepadaku dan segera diminum sampai habis. Setelah aku meminum habis air putih tersebut, aku pun langsung tertidur dengan sangat lelap. Dan ketika di pagi harinya saat aku terbangun dari tidur, bim salah bim, tiba-tiba badan aku menjadi sehat, bugar, dan ceria seperti sedia kala. Hebat banget kan jampi-jampian Wawa. Nah, karena sudah merasa sehat, merasa bugar, kami pun kembali bermain seperti sedia kalanya. Nah, pada hari itu kami bermain di sebuah lapangan yang berada di desa setempat. Nggak jauh lah dari rumah Wawa kami ya. Nah, di mana di lapangan tersebutlah tempatnya anak-anak di desa tersebut berkumpul, bermain bersama-sama. Dan di siang itu kami bermain kejar-kejaran. Kalau di sini namanya apa ya? Orean. Bukan, apa sih? Kebetulan di siang hari itu kami bermain kejar-kejaran. Kami bermain sangat puas sampai lupa dengan waktu nih, Ci. Nah, ini kembali ya. Ada Wawa kami, Wawa yang lainnya ya, bukan Wawa yang tadi, Wawa yang lainnya. Waktu itu hari sudah senja, sudah hampir azan maghrib, tapi kami masih asik bermain. Tiba-tiba terdengarlah seruan Wawa kami yang berkata, "Oh, ayo baliklah, anak maghrib. Kalau terjengok satu itu baru tahu rasa." tapi yang namanya anak-anak, kami bandel, kami tetap aja main di situ ya karena seru banget mainnya. Dan tiba-tiba di tengah-tengah keseruan kami saat bermain, aku melihat ke arah laut dan secara tidak sengaja di tengah laut aku melihat seorang pria yang menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan belangkon di atas kepalanya, berjalan di atas laut. Anehnya, ketika aku ingin memberitahu kepada teman-temanku, orang tersebut sudah menghilang, tidak ada lagi di atas laut tersebut. Spontan, kami pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Kebetulan saat kami berlari, pada saat itu azan maghrib tengah dikumandangkan. Karena melihat kami yang berlarian masuk ke dalam rumah dengan wajah yang ketakutan, akhirnya Wawa pun bertanya, "Lah, ini ada apa? Kalian kenapa masuk rumah sambil lari-lari ketakutan kayak gini?" Akhirnya aku pun menceritakan apa yang aku lihat barusan. Dan kalian tahu apa kata Wawa? Wawa sambil tersenyum dan berkata, "Wawa sudah bilang tadi, masuklah. Hari udah mau maghrib. Nanti kalau sudah lihat sesuatu, baru tahu rasa." dengan rasa sesal dan tubuh yang masih bergetar, akhirnya kami pun masuk ke rumah, mandi, berganti pakaian, dan kembali berkumpul bersama keluarga besar. Nah, FYI ya Nishi ya, kan sebelumnya tadi aku tidur di rumahnya Wawa Bujang. Nah, malam ini aku tidurnya di rumah Wawa Putri ya, sebut aja Wawa Putri, namanya aku samarin ya. Di awal tahun 2000-an itu kalau nggak salah 2005 atau 2004-2005 ke atas gitulah ya, aku lupa tahun berapa, di Pulau Rimau pada saat itu listrik belum masuk, Ci. Dan di sana warga menggunakan mesin genset untuk penerangan. Dan mesin genset tersebut pun dihidupkan ketika hari sudah mulai gelap. Itu kalau nggak salah sekitar pukul 7, pukul 8 malam genset baru dihidupkan dan akan mati ketika di tengah malam atau di sepertiga malam. Nah, kita sambung lagi ceritanya tadi di mana setelah aku mandi kami pun berkumpul bersama keluarga di ruangan tersebut. Kami hanya menggunakan penerangan menggunakan lampu kaleng ya, kaleng susu yang dibolongin terus dikasih minyak lampu. Zaman dulu kan masih ada minyak lampu tuh. Terus dikasih sumbu. Ya, itulah penerangan kami pada saat itu nih.
Ketika malam sudah hampir larut, kami pun mempersiapkan tempat tidur kami masing-masing. Nah, di malam itu aku menolong Wawa Putri memasang kelambu ya. Dan seingat aku pada malam itu, aku tidur satu kelambu bersama Wawa Putri. Wawa Putri pada saat itu mempunyai satu anak kecil, anaknya masih bayi kalau nggak salah waktu itu umurnya 1 tahun lebih lah ya umur anaknya. Nah, jadi kami bertiga di dalam kelambu itu. Aku, Wawa Putri, dan anaknya yang berusia 1 atau mungkin 2 tahun lah ya, aku lupa. Karena memang pada saat itu aku masih kecil. Dan akhirnya kami pun masuk kelambu dan aku tidur. Sebelum tidur aku sempat melihat ke arah Wawa di sebelahku ya. Wawa di sebelahku dan Wawa tengah menyusui anaknya tersebut. Keadaan di ruang tersebut itu remang-remang, gelap tapi ada cahaya, sedikit sekali cahayanya. Itu kebanyakan gelapnya daripada terangnya. Kebayangkan sekarang? Akhirnya aku pun tertidur dengan sangat pulas. Tiba-tiba di sepertiga malam aku pun terbangun dari tidurku. Aku terbangun karena merasakan panas dingin di sekujur tubuhku, merinding di bagian pundak, berat, panas, dingin, campur aduk, merinding, jantung yang duk 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 kayak orang overdosis gitulah pokoknya ya. Aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Itu pertama kali aku merasakan sensasi yang luar biasa menurutku pada saat itu. Karena itu pertama kali aku merasakan sensasinya panas dingin di sekujur tubuh, merinding yang teramat sangat tidak tertolongkan. Aku bingung, ini kenapa? Apakah aku sakit? Apakah aku demam? Dan pada saat itu aku tidur menghadap ke kanan ya. Dan ketika aku membalikkan tubuhku ke arah kiri, di situ tiba-tiba badan aku nge-freeze seketika seperti terhipnotis. Aku melihat sosok perempuan yang tengah membelakangiku menggunakan daster putih. Dan kalian tahu yang lebih mengerikannya lagi itu apa? Karena posisi wanita tersebut membelakangiku, aku melihat di belakangnya itu terdapat sebuah lubang atau bolongan. Seperti yang kalian tahu, bibi-bibi yang belakangnya bolong itu apa sih? Asli, demi Allah, aku lihat bibi itu. Saat aku melihat bibi tersebut, seketika tubuhku nge-freeze. Aku tidak bisa berteriak, seakan-akan aku dihipnotis, dibungkam. Pokoknya aku tidak bisa berteriak dan tidak bisa apa-apa. Dan aku nggak tahu apakah aku tertidur, apakah aku pingsan, tiba-tiba udah klub aja gitu ya. Dan pada saat aku terbangun di pagi hari, seketika itu pula aku mengingat kejadian yang terjadi semalam. Aku pun langsung histeris dan aku langsung berlarian menuju ke nenek. Sembari memeluk nenek, aku ketakutan menangis dan bercerita semua yang terjadi di malam hari. Selesai bercerita, kalian tahu apa tanggapan dari nenekku? Nenekku berkata, "Oh, kamu mimpi aja itu." Emang ada mimpi senyata itu? Nah, dan itu adalah penampakan kedua yang aku lihat saat berliburan di desa tersebut nih, Ci. Nah, itu dia tadi beberapa pengalaman cerita hororku ketika aku berlibur di desa Penuguan. Sebenarnya masih ada beberapa lagi pengalaman horor yang aku alami, cuman itu nanti ya di next cerita. Pesan saya buat sanak dulur sekalian, kalau mau pergi liburan kemanapun, ke suatu desa atau daerah, yuk ikutin peraturan setempat ataupun peraturan yang kalian dapat dari orang tua.
Nah, buat kamu yang kepingin ceritanya diangkat, yuk DM ke Facebookku Ambar Jabar atau kirim lewat email kami di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.